Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Ustazah berharap kalian dalam kondisi sehat, tetap semangat belajar di rumah ditemani oleh Abi dan Umi. Baik anak-anak, kali ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan soal ESPS Matematika kelas 6 pada bab 4 bangun ruang latihan 6. Tapi sebelum pembahasan ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anakku, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, silakan dibuka buku ESPS-nya pada bab 4 bangun ruang latihan 6 halaman 106. Mari kita belajar bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, silakan dibuka buku ESPS-nya halaman 106 pada latihan 6. Kita sekarang latihan soal tentang kerucut ya, yang pembahasan yang terdahulu sudah kita bahas, baik itu tabung maupun 5 segi 4. Sekarang kita pada soal kerucut. Ada 5 soal, di nomor 1 itu ada 1A sampai 1F. Nah, kita lihat yang 1A dulu. Di situ ada soal tentukan volume kerucut berikut. Nah, diketahui pada yang poin A itu diameternya 14 cm dan tinggi kerucutnya 20 cm. Mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, coba dilihat pada slide Ustazah. Kita bahas soal nomor 1A dulu ya. Di situ kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui tadi apa pada soal 1A? Ya, diameternya 14 cm. Karena ini yang diketahui diameter, maka kita cari jari-jarinya dulu. Nah, rumusnya yaitu diameter dibagi 2, berarti 14 cm dibagi 2 ada 7 cm. Nah, sekarang tinggi kerucutnya 20 cm, berarti sudah ketemu ya jari-jari dan tingginya. Ditanya berapa volume kerucut, nah baru kita jawab dengan memasukkan rumusnya. Rumus volume kerucut yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, karena luas alat kerucut ini berbentuk lingkaran, maka pi r kuadrat. Pi-nya bisa 22/7 atau 3,14. Jadi sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga pi r kuadrat kali tinggi. Nah, kita masukkan, tinggal masukkan datanya ya. 1/3 kali 22/7. Jari-jarinya tadi berapa? 7, berarti 7 kuadrat kita jabarkan 7 kali 7 kali tingginya 20. Nah, kenapa kok pi-nya pakai 22/7 Ustazah? Karena kita lihat jari-jarinya atau tingginya dulu. Kalau jari-jarinya kelipatan 7 bisa kita pakai 22/7. Tapi kalau 10, 5 dan lain sebagainya kita pakai pi-nya 3,14. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 22/7 itu 7-nya bisa kita bagi 7 sama dengan 1. 7 bagi 7 sama dengan 1. Nah, tinggal kita turunkan ke bawah 1/3 kali 22 kali 1 kali 7 kali 20. Atau 1/3 kali 3080. Nah, 3080 ini kita bagi 3, hasilnya 1026,67. Jadi volume kerucut sudah ketemu yaitu 1026,67 cm3. Itu tadi pembahasan soal nomor 1A. Sekarang kita lanjutkan pada soal berikutnya 1B. Baik anak-anakku, silakan dilihat buku ESPS-nya halaman 106 pada soal 1B. Nah, di situ terlihat di gambar bahwa sebuah kerucut dengan diameter apa jari-jari ini Ustazah? Karena tidak ada keterangannya R tapi titik-titiknya semua, berarti kita anggap dia diameter. Diameternya 5 cm, kemudian tinggi kerucutnya 12 cm. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku, silakan dilihat di slide Ustazah pada pembahasan 1B. Di situ sudah Ustazah tuliskan bahwa diketahui tadi apa? Diameternya 5 cm. Berarti kita masih harus mencari jari-jarinya dulu. Sedangkan rumus mencari jari-jari itu adalah diameter dibagi 2. Berarti hasilnya 2,5 cm. Kemudian tingginya diketahui 12 cm. Nah, di sini ditanya berapakah volume kerucut? Nah, berarti kita menggunakan rumus volume kerucut. Tinggal jawab aja ya. Jawab volume kerucut itu tadi apa? Sepertiga luas alas kali tinggi. Sedangkan luas alasnya yaitu pi r kuadrat.
Berarti sepertiga kali pi R kuadrat kali T. Tinggal masukkan aja ya. Ini pakai pi yang mana ini Ustazah? Nah, kalau sudah ketahuan bahwa R-nya 2,5 berarti sudah pasti kita pakai yang pi-nya pakai 3,14. Nah, ini 1/3 kali 3,14 kali R kuadrat. Kita jabarkan 2,5 kali 2,5 kali 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. 1/3-nya sama 12. 3 dibagi 3 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, sekarang kita kalikan dulu ya. 3,14 diturunkan, kemudian 2,5 kali 2,5 sama dengan 6,25 kali 4. Hasilnya 78,5. Jadi volume kerucut 78,5 cm kubik. Baik, itu tadi pembahasan soal 1B. Kita lanjut pada soal berikutnya. Baik, anak-anakku silakan dilihat pada buku ESPS-nya halaman 106 pada nomor 1C. Nah, pada soal nomor 1C itu diketahui kalau ada titik-titiknya cuma setengah gitu berarti kita sebut sebagai jari-jari. Jari-jarinya 10 cm dan tinggi kerucut 18 cm. Mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku, silakan dilihat pada pembahasan di slide Ustazah pada soal nomor 1C. Di situ diketahui bahwa R 10 cm dan tinggi kerucut 18 cm. Ditanya berapakah volume kerucut? Nah, sekarang kita masukkan rumus volume kerucut, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alasnya pi R kuadrat kali T. Tinggal kita masukkan datanya aja ya. 1/3 kali 3,14 karena R-nya 10 berarti kali 10 kali 10 kali tingginya 18. Nah, sekarang ada yang bisa disederhanakan itu antara 1/3 sama 18. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Berarti kita turunkan ke bawah 3,14 kali 10 kali 10 100 ya. Kali 100 kali 6. Hasilnya 1884. Jadi volume kerucut 1884 cm kubik. Baik anak-anak, sudah ketemu pembahasan di soal nomor 1C. Sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Baik anak-anakku semuanya, silakan dilihat pada buku ESPS soal nomor 1D ya. Soal nomor 1D ini diketahuinya itu adalah R ya. R sama dengan 15 sedangkan tinggi kerucut yaitu 20 cm. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, silakan dilihat di slide Ustazah pembahasan 1D. Di situ diketahui R-nya tadi berapa? R-nya 15 cm. Kemudian tinggi kerucutnya 20 cm. Ditanya berapakah volume kerucut? Maka kita jawab bahwa rumus volume kerucut yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 kali pi R kuadrat kali T. Tinggal kita masukkan datanya aja. 1/3 kali pi-nya 3,14 kali jari-jari kuadrat atau jari-jari kali jari-jari ya. 15 kali 15 kali tingginya 20. Nah, yang bisa kita sederhanakan dulu. 1/3 bisa dibagi ya. 3 dibagi 3 1, 15 bagi 3 ada 5. Berarti 3,14 kita turunkan ke bawah. Kemudian 5 kali 15 kali 20 hasilnya 1500. Jadi 3,14 kali 1500 sama dengan 4710. Jadi volume kerucut 4710 cm kubik. Sudah ketemu pada soal 1D. Sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Baik anak-anakku semuanya, coba dilihat soal nomor 1E. Di situ ada sebuah kerucut terbalik dengan diameter ya itu ya, karena nggak ada keterangan R, diameternya yaitu 21 cm sedangkan tinggi kerucut 24 cm. Mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, silakan dilihat pada soal nomor 1E. Nah, di sini kita tulis dulu 1E diketahuinya apa tadi?
Diameternya 21 cm. Berarti diameternya ini kita cari jari-jarinya dulu, berarti diameter dibagi 2. 21 bagi 2 sama dengan 10,5. Jadi jari-jarinya 10,5 cm. Kemudian tinggi kerucutnya diketahui 24 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan yaitu berapakah volume kerucut? Mari kita jawab menggunakan rumus volume kerucut. Rumus volume kerucut yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya jika dijabarkan karena bentuknya lingkaran maka pi r kuadrat. Jadi 1/3 kali pi r kuadrat kali T. Nah, tinggal kita masukkan datanya. Ini pi-nya menggunakan 22/7 ya. Karena ini ya kita pakai 22/7. Baik, 1/3 kali 22/7 kali 10 kali 10,5 kali 10,5 kali 24. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dulu. 1/3 bisa dicoret dengan 24 atau bisa disederhanakan ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 24 bagi 3 sama dengan 8. Jadi kita turunkan ke bawah 22/7 kali 110,25 kali 8. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. 110-nya 110,25 kita kalikan 8 dulu. Hasilnya 882. Nah, jadi bisa kita sederhanakan ini 7 bagi 7 ada 1. Kemudian 882 dibagi 7 ada 126. Jadi 22 kali 126 hasilnya 2772. Jadi volume kerucut ketemu 2772 cm3. Baik anak-anak, nomor 1E sudah tuntas, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku, silakan dilihat buku ESPS-nya halaman 106 pada soal nomor 1F. Kita lihat di situ ada sebuah kerucut dengan jari-jarinya 14 cm dan tinggi kerucutnya yaitu 21 cm. Mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku, silakan dilihat di slide-nya Ustazah pada pembahasan nomor 1F. Di situ diketahui bahwa jari-jari kerucut yaitu 14 cm. Kemudian tinggi kerucut 21 cm. Ditanya berapakah volume kerucut? Nah, sekarang kita jawab. Rumus volume kerucut yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya pi r kuadrat, jadi 1/3 pi r kuadrat kali T. Kita masukkan aja ya. Kita masukkan datanya, kita pi-nya pakai 22/7 karena jari-jarinya 14. T-nya 21, ini bisa dibagi dengan, bisa kelipatan 7 ya. Baik, 1/3 kali 22/7 kali R kuadrat, kita jabarkan 14 kali 14 kali tingginya 21. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan 1/3 itu bisa kita coret 3-nya. 3 bagi 3 1, 21 bagi 3 sama dengan 7. Kemudian 22/7-nya bisa kita coret dengan 14 ya. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Nah, sekarang kita turunkan ke bawah. 1 kali 22 sama dengan 22 kali 2 kali 14 kali 7. Hasilnya 4312. Jadi volume kerucut 4312 cm3. Baik, sudah ketemu untuk nomor 1F. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku semuanya, silakan dilihat pada buku ESPS-nya halaman 106 pada soal nomor 2. Nah, ini sekarang kita masuk pada soal cerita ya. Kalau kita menghadapi soal cerita seperti ini, kita harus teliti, jangan sampai salah memasukkan datanya. Sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut dengan panjang jari-jari alas 21 cm dan tinggi kemasan 30 cm. Tentukan volume kemasan makanan tersebut dengan pi menggunakan 22/7. Baik, kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, silakan dilihat pada slide Ustazah di pembahasan soal nomor 2.
Di situ Ustazah tulis diketahui, dari soal tadi diketahui apa? Sebuah makanan berbentuk kerucut dengan panjang jari-jarinya 21 cm dan tinggi kemasannya 30 cm atau tinggi kerucutnya ya ini ya. Kemudian pi-nya menggunakan 22/7. Ditanya berapakah volume kemasan? Nah, kita baru menjawab menggunakan rumus volume kerucut karena volume kemasan ini sama dengan volume kerucut. Berarti 1/3 kali luas alas kali tinggi atau 1/3 kali pi r kuadrat kali tinggi. Nah, kita masukkan aja datanya. 1/3 kali 22/7 kali r kuadratnya berarti 21 kali 21 kali 30 tingginya ya. Kemudian kita sederhanakan dulu, ada yang bisa disederhanakan itu 1/3 sama 21. Nah, 1/3 dengan 30 ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 30 dibagi 3 sama dengan 10. Kemudian 22/7 juga bisa kita sederhanakan dengan 21, 7 bagi 7 sama dengan 1, 21 bagi 7 sama dengan 3. Sekarang tinggal mengalikan 1 kali 22 sama dengan 22, kita turunkan ke bawah. Kemudian kali 3 kali 21 kali 10. Hasilnya 13.860. Jadi volume kemasan tersebut adalah 13.860 cm3. Baik, sudah ketemu jawaban soal nomor 2. Sekarang kita lanjut pada soal berikutnya. Baik anak-anakku, kembali ke soal. Sekarang coba dilihat pada soal ESPS halaman 106 nomor 3. Masih pada soal cerita ya. Sebuah wadah berbentuk kerucut dengan panjang jari-jari alasnya 7 cm. 2/3 bagian dari wadah tersebut berisi kacang rebus. Jika tinggi wadah 27 cm, tentukan volume kacang rebus yang ada di dalam wadah tersebut. Nah, ini sudah agak mulai rumit ya. Kita harus teliti benar untuk membaca soalnya. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku, silakan dilihat pada slide Ustazah pada soal nomor 3. Di situ diketahui sebuah wadah berbentuk kerucut dengan panjang jari-jari alasnya 7 cm. Kemudian diketahui juga bahwa 2/3 bagian berisi kacang rebus. Nah, tinggi wadahnya yang berbentuk kerucut tadi itu tinggi wadahnya 27 cm. Yang ditanya yaitu berapakah volume kacang rebus yang ada di dalam wadah. Sekarang kita jawab menggunakan volume kerucut karena wadahnya berbentuk kerucut ya. Jadi kita menggunakan volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi. Luas alasnya karena lingkaran yaitu pi r kuadrat. Kemudian kita masukkan datanya 1/3, pi-nya 22/7 kali 7, r-nya 7 ya. Berarti r kuadrat, r kali r, 7 kali 7 kali tingginya 27. Nah, sekarang kalau yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Di situ 1/3 sama 27 bisa kita bagi, yaitu 3 bagi 3 sama dengan 1, 27 bagi 3 sama dengan 9. Nah, selanjutnya 22/7 juga bisa kita sederhanakan dengan 7. Kita coret yang 22/7, 7-nya kita bagi 7 sama dengan 1, 7 bagi 7 sama dengan 1. Berarti kita turunkan ke bawah, 1 kali 22 sama dengan 22, 1 kali 7 sama dengan 7, kali tingginya tadi sudah disederhanakan menjadi 9. Jadi 22 kali 7 kali 9 sama dengan 1386 cm3. Jadi volume kerucut 1386 cm3. Nah, apakah sudah sampai di sini mencari volume kerucut? Yang ditanya tadi apa? Volume kacang rebus. Berarti kalau sudah volume kerucutnya ketemu, maka volume kacang rebus itu rumusnya tadi diketahui 2/3 bagian. 2/3 bagiannya berarti 2/3 bagian kali volume kerucut. Volume kerucutnya tadi sudah ketemu 1386. Berarti 2/3 kali 1386. Itu bisa kita sederhanakan ya.
1386 bisa kita coret dengan 3-nya. 3 bagi 3 1, 1386 dibagi 3 sama dengan 462. Jadi 2 kita turunkan ke bawah, 2 kali 462. Hasilnya 924. Jadi volume kacang rebus 924 cm3. Baik anak-anak, pembahasan di soal nomor 3 sudah tuntas. Mari kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku semuanya, silakan dibuka buku ESPS-nya halaman 106 pada soal nomor 4. Ustazah bacakan dulu. Sebuah wadah berbentuk kerucut dengan volume 16.632 cm3 dan tinggi 36 cm. Tentukan panjang jari-jari alas kerucut tersebut jika pi sama dengan 22/7. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, mari kita lihat slide Ustazah di pembahasan soal nomor 4. Di situ diketahui sebuah wadah berbentuk kerucut dengan volume 16.632 cm3 dan tinggi dari wadah berbentuk kerucut itu adalah 36 cm dan pi-nya menggunakan 22/7. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu berapakah jari-jari alas kerucut? Mari kita bahas bersama-sama dengan memasukkan volume kerucutnya ya. Volume kerucut di sini 1/3 kali pi r kuadrat kali T. Nah, pi r kuadrat ini luas alasnya ya. Karena berbentuk lingkaran, maka kita jabarkan pi r kuadrat. Baik anak-anak, sekarang kita tinggal masukkan datanya. Volume kerucut tadi sudah kita diketahui, tinggal masukkan aja 16.632 sama dengan 1/3 kali 22/7 kali R kuadrat kali tingginya tadi 36. Nah, 16.632 sama dengan, ini bisa kita coret ya, 36 sama 1/3. 3 bagi 3 1, 36 bagi 3 12. Kemudian tinggal kita kalikan 1 kali 22/7 kali 12 kali R kuadrat. Nah sekarang antara 22/7 kali 12 kita kalikan dulu. Hasilnya 264/7 kali R kuadrat. Nah volumenya, ini karena volume ini sudah diketahui dan yang dicari itu adalah R-nya, maka volume dibagi sama 264/7. Nah ini bagaimana cara membagikannya? Kita balik aja biar menjadi perkalian, yaitu 16R kuadrat sama dengan 16.632 kali 7/264. Jadi pengalinya itu kita balik ya, dari 264/7 kalau dikali menjadi terbalik 7/264. Sama dengan berapa ya? Kita sederhanakan dulu, bisa itu 264 kita bagi 264 sama dengan 1. 16.632 dibagi 264 sama dengan 63. Nah sekarang kita kalikan 63 kali 7 sama dengan 441. Nah yang ditanya ini kan R-nya, di situ masih R kuadrat. Berarti untuk menghilangkan kuadratnya kita pakai akar ya. Akar dari 441 sama dengan 21. Jadi jari-jari alas kerucut tersebut sudah ketemu, yaitu 21 cm. Baik anak-anak, untuk soal nomor 4 sudah tuntas. Mari kita lanjutkan pada soal berikutnya. Baik anak-anakku, silakan kita lihat pada buku ESPS-nya halaman 106. Mari kita simak soal nomor 5. Ustazah bacakan dulu ya. Sebuah kerucut berada di dalam sebuah tabung seperti pada gambar di samping ya. Alas dan titik puncak kerucut tepat menyinggung alas dan tutup tabung tersebut. Tentukan volume tabung di luar kerucut. Nah ini kalau alas dan titik puncak kerucut itu tepat menyinggung, berarti tinggi kerucut itu sama dengan tinggi tabung, yaitu 30 cm. Yang ditanyakan volume tabung di luar kerucut. Berarti kita cari dulu volume tabung dan volume
kerucutnya. Kemudian nanti volume tabung dikurangi dengan volume kerucut. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, silakan disimak pada pembahasan Ustazah di slide pada soal nomor 5. Diketahui tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, yaitu 30 cm. Sedangkan diameter tabung itu sama dengan diameter kerucut, yaitu 14 cm. Di situ ada ya, agak nggak kelihatan di soal itu digambar di samping, sama dengan 14 cm. Karena yang diketahui diameter, maka kita harus mencari jari-jarinya. Rumus mencari jari-jari gimana? Diameter dibagi 2, berarti 14 bagi 2 sama dengan 7 cm. Berarti sudah ketemu jari-jari 7 cm. Yang ditanya yaitu berapakah volume tabung di luar kerucut? Nah, mari kita jawab dulu dengan mencari volume tabungnya dulu ya. Volume tabung, masih ingatkah? Pi R kuadrat kali T ya, volume tabung. Berarti Pi-nya kita memakai 22/7. 22/7 kali 7 kali 7 karena R-nya 7 ya, kali 30. 30 itu T-nya. Nah, ini bisa kita coret 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, jadi 22 kali 7 kali 30. Jadi volume tabung 4.620 cm3. Nah, apakah sampai di sini menghitungnya? Tidak, karena yang dicari adalah volume tabung di luar kerucut. Nah, kalau sudah ketemu volume tabungnya, sekarang kita cari volume kerucutnya. Volume kerucut rumusnya sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya karena berbentuk lingkaran maka pi R kuadrat. Jadi sepertiga pi R kuadrat kali T. Kita masukkan aja 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 30. Ini bisa kita sederhanakan ya. 30 kita coret dengan 1/3, 10 bagi 3 sama dengan 10. Jadi 22 kali 7 kali 10. Maka hasilnya adalah 1540. Jadi volume kerucut ketemu 1540 cm3. Nah, apakah sudah berhenti sampai di sini Ustazah? Nah, ini belum ketemu karena yang ditanya tadi apa? Berapa volume tabung di luar kerucut? Sedangkan di dalam tabung itu ada kerucut. Berarti volume di luar tabung sama dengan volume tabung dikurangi volume kerucut. Nah, volume tabungnya tadi berapa? 4.620 dikurangi volume kerucutnya 1.540 sama dengan 3.080. Jadi volume tabung di luar kerucut adalah 3.080 cm3. Baik. Demikian pembahasan pada soal nomor 5. Ini adalah nomor yang terakhir. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya dan tentunya kalian dapat memahaminya. Baik anak-anakku semuanya, demikian tadi pembahasan soal pada Matematika kelas 6 di buku ESPS pada bab 4 bangun ruang latihan 6. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semuanya dan tentunya kalian dapat memahami dan lebih mengerti lagi sekarang karena sudah Ustazah bahas satu persatu. Harapan Ustazah kalian tetap semangat. Jadi jangan putus asa. Jangan karena nggak ketemu jawabannya Ustazah, saya putus asa. Jangan ya. Tidak ada kata putus asa, harus sering berlatih soal agar kalian lebih mahir lagi. Pesan Ustazah, patuh pada orang tua. Jangan lupakan ibadahnya, jangan tinggalkan sholatnya ya, harus semakin giat dan jangan lupa hafalan Qur'annya. Demikian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.